kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video tim base project kami dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Berlalu Lintas. Selamat menyaksikan! Perkenalkan, nama saya Perosa Putra Manik dengan NIM 7233144028. Perkenalkan, nama saya Junika Simanung Khalid dengan NIM 7233144020. Perkenalkan, nama saya Dahlia Royana Panjaitan dengan NIM 7231144005. Perkenalkan, nama saya Priscilla Cynthia Stinjak dengan NIM 72311404. Perkenalkan, nama saya Ririn Dea Aryani dengan NIM 7231144010. Perkenalkan, nama saya Herlisa Fitri Ramadhani dengan NIM 7233344011. Perkenalkan, nama saya Dea Enca Sregar dengan NIM 7231144014. Pemirsa, razia kendaraan bermotor di kota Medan diwarnai aksi kabur-kaburan dan perlawanan. Bahkan seorang pelajar sempat menabrak petugas kepolisian saat hendak mencoba kabur dari razia. Instruksi Kapolri tentang larangan tilang manual terhadap para pengendara membuat banyak pengendara melanggar aturan lalu lintas. Saudara, ternyata masih ada pengendara yang hobinya melanggar aturan lalu lintas. Terbukti petugas mendapati banyak pengendara tak pakai. Polisi lalu lintas terseret sepeda motor yang tengah ditilang di Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah gambar rekaman CCTV detik-detik seorang polisi lalu lintas saat terseret motor seorang pelanggar lalu lintas. Pengendara sepeda motor ini bertaruh nyawa melawan arus demi menghindari razia lalu lintas. Ada juga pengendara yang berpura-pura membeli makanan untuk mengelabui petugas. Seorang pelanggar lalu lintas di Lumajang, Jawa Timur memarahi polisi karena ditilang dan didenda. Bahkan pelanggar lalu lintas tersebut memprovokasi polisi dengan perkataan bernada tinggi. Pemirsa, semenjak ditiadakannya tilang manual dan digantikan dengan tilang elektronik, muncul fenomena baru para pengguna jalan raya. Diketahui adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Ikut informasi dari reporter Elvaris Kabayu dan juga juru kamera Syahrul Jasa berikut ini. Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diharapkan membentuk karakter dan perilaku individu serta masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Yang pertama, menerobos lampu merah. Yang kedua, melanggar batas kecepatan. Yang ketiga, tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang keempat, berkendara tanpa surat kelengkapan. Yang kelima, melawan arus lalu lintas. Yang keenam, parkir sembarangan. Yang ketujuh, tidak menggunakan lampu sen. Yang kedelapan, mengemudi dalam kondisi mabuk atau pengaruh obat. Yang kesembilan, tidak menyalakan lampu kendaraan. Yang kesepuluh, mengendarai kendaraan dengan muatan berlebih. Aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas adalah regulasi yang mengatur perilaku pengguna jalan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ini mencakup rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan, penggunaan sabuk pengaman, serta larangan berkendara di bawah pengaruh alkohol. Patuhi aturan ini untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama. Tata tertib berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada Januari sampai bulan Mei 2023 mencapai 512.924 kendaraan. Menurut data dari Korlantas Polri, jumlah tersebut didapat dari rekaman kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau disebut dengan ETLE. Berikut tren pelanggaran lalu lintas yang terekam pada ETLE pada Januari sampai bulan Mei 2023. Pada bulan Januari tahun 2023
mencapai 81,2 ribu kendaraan. Pada bulan Februari 2023 mencapai kendaraan 1.007,4 ribu kendaraan. Pada bulan Maret 2023 mencapai 1.004,5 ribu kendaraan. Pada bulan April 2023 mencapai 78,9 ribu kendaraan. Pada bulan Mei 2020 pada tahun 2023 mencapai 1.040,6 ribu kendaraan. Sebagian besar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara termasuk dalam kategori ringan, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, pelanggaran garis marka, dan melampaui batas kecepatan. Tabes Medan merilis laporan data pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam 6 bulan terakhir, yakni terhitung sejak tahun 2023 hingga Februari 2024. Dalam laporan Polres Tabes Medan yang berjudul Analisis dan Evaluasi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tabes Medan tahun 2003 dan 2024, pegawai swasta menjadi pengendara yang paling banyak melanggar lalu lintas, jumlah mencapai 10.373 pelanggar. Baik, selamat pagi Pak. Kami dari Universitas Negeri Medan ingin mewawancarai Bapak mengenai Pancasila sebagai sistem etika dalam berlalu lintas. Di sini Pak, saya ingin menanyakan apa sih tantangan terbesar Bapak dalam menegakkan peraturan lalu lintas Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik. Tantangan terbesar kami dalam menegakkan aturan lalu lintas, ya, yang pertama masih terlalu rendahnya kesadaran masyarakat di dalam menggunakan jalur lalu lintas, ya. Kesadaran hukumnya sangat rendah, sehingga ini yang menjadi dasar bagi kami untuk sulit menegakkan aturan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas. Demikian. Yuk, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan sampaikan teman saya. Untuk yang kedua, mungkin ini tentang bagaimana menurut pengalaman Bapak tentang pelanggaran yang sering terjadi dan apa penyebabnya, Pak? Pengalaman yang sering. Terima kasih. Nah, terkait soal masalah pelanggaran yang terjadi di jalan raya, ya, rata-rata penyebabnya adalah diawali dengan melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas, sehingga pasti ketika dia sudah melakukan pelanggaran dapat dipastikan dia akan mengalami kecelakaan lalu lintas. Demikian. Dan ini untuk pertanyaan terakhirnya, Pak. Bagaimana cara polisi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan berlalu lintas, Pak? Ya, cara kepolisian dalam hal ini untuk menyadarkan masyarakat, tentunya yang pertama melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu dilakukan di setiap tingkatan elemen masyarakat, bahkan sampai ke tingkat anak-anak sekolah. Ya. Kemudian setelah secara sosialisasi, kami juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana jalan lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas jalannya. Demikian. Pak, mungkin itu saja Pak yang ingin ditanyakan tentang aturan ataupun bagaimana cara berlalu lintas yang baik, Pak, sehingga tidak akan terjadi banyaknya korban yang terjadi, Pak.
Berikut adalah diagram fishbone dengan judul pelanggaran dalam berlalu lintas. Yang pertama ada manusia. 1. Kurangnya pengetahuan tentang rambu-rambu dalam berlalu lintas. Yang kedua, rendahnya disiplin masyarakat dalam menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui betapa bahayanya jika peraturan tidak ditaati. Yang kedua ada metode. 1. Pendidikan yang tidak efektif di mana masyarakat belum mampu mengimplementasikannya dengan baik. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi tentang rambu-rambu dalam berlalu lintas. Yang ketiga, ada lingkungan. 1. Budaya lalu lintas yang buruk yang sudah sering terjadi. 2. Adanya tekanan sosial. 3. Jalanan yang semrawut atau tidak beraturan. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. 1. Rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak jelas. 2. Banyaknya jalanan-jalanan yang sudah rusak. 3. Transportasi umum yang sudah tidak memadai. Yang kelima, ada kebijakan. 1. Penegakan hukum yang masih lemah. 2. Sanksi-sanksi yang diberikan sangat ringan. Ketiga, pendidikan sejak dini yang kurang diterapkan dengan baik. Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas. 1. Kurangnya kesadaran hukum. Banyak pengendara yang tidak memahami atau mengabaikan peraturan lalu lintas. Yang kedua, kebutuhan untuk cepat sampai. Pengemudi sering terburu-buru sehingga mengambil risiko dengan melanggar peraturan. Yang ketiga, kondisi jalan yang buruk. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan berlubang atau rambu lalu lintas yang tidak jelas membuat pengemudi lebih cenderung melanggar peraturan lalu lintas. Yang keempat, pengawasan yang kurang. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atau penegakan hukum yang lemah. Yang kelima, pengaruh alkohol atau obat-obatan. Pengemudi yang mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan seringkali tidak mampu mengemudi dengan baik. Pelanggaran lalu lintas memiliki dampak luas yang mempengaruhi keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan banyak orang lain. Pelanggaran lalu lintas antara lain, yang pertama kecelakaan. Pelanggaran seperti melewati batas kecepatan atau melanggar lampu merah dapat menyebabkan kecelakaan serius, mengakibatkan cedera parah, cacat permanen, atau bahkan kematian. Yang kedua, kerugian ekonomi. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan biaya besar untuk perbaikan kendaraan, perawatan korban, dan kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan korban. Yang ketiga, kemacetan. Pelanggaran seperti parkir sembarangan atau tidak mematuhi aturan lalu lintas menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus kendaraan. Yang keempat, sanksi hukum. Pelanggar dapat dikenakan denda, pencabutan SIM, atau hukuman pidana jika pelanggaran mengakibatkan kecelakaan fatal. Yang kelima, dampak psikologis. Baik pelanggar maupun korban kecelakaan sering mengalami trauma emosional seperti rasa takut atau stres berkendara. Yang keenam, dampak sosial. Kehilangan atau cedera anggota keluarga dalam kecelakaan dapat memengaruhi kondisi emosional dan finansial keluarga, sementara pelanggar bisa menghadapi stigma sosial. Pancasila sebagai sistem etika memiliki urgensi yang besar dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati hak pengguna jalan lainnya dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm menunjukkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip Pancasila, pengendara diharapkan dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Kok berhenti di zebra cross sih?
di dicoret gitu? Dicoret itu artinya dilarang parkir. Kita nggak boleh parkir di sini. Parkir mana tuh? Salah tuh, ada tempat parkir. Oh itu ya. Nah sih, itu aja nggak tahu. Kamu tadi kok parkir sembarangan sih? Ya kan dia ke situ parkir. Mana Pak? Tapi kan kita nggak boleh parkir sembarangan kayak gitu karena udah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 4D sama 4E. Iya apaan sih? Kalau kita melanggar, kita bakalan dikenakan pidana kurungan selama 1 bulan dan uang sebesar 250.000. Emang kamu mau? Cuma gara-gara parkir sembarangan kamu jadi di penjara? Ya enggak lah. Itu doang di penjara. Iya. Jadi yuk langsung istirahat aja. Yuk. Kesimpulan dari materi kami adalah Pancasila memegang peran vital dalam meningkatkan kesadaran pengemudi di jalan raya. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosialnya dapat mendorong perilaku tertib dalam berlalu lintas. Pelanggaran seperti menerobos lampu merah atau tidak menggunakan sabuk pengaman mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial. Edukasi dan penegakan hukum yang tegas disarankan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman. Sekian hasil video yang dapat kami tampilkan. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.